Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linando Jonathan Turnip dengan NIM 134240026 dari K45 WI 2005 Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Tinjauan Ergonomi Kognitif terhadap Penggunaan Artificial Intelligence dan Dampaknya pada Etika Akademik Mahasiswa Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa ITB Angkatan 2024. Baik, untuk latar belakang masalah sendiri, kami Kami menyadari bahwa inteligensi artifisial berkembang pesat dan mengubah praktik belajar. LLM seperti ChatGPT menjadi salah satu teknologi inteligensi artifisial yang paling banyak dipakai dalam pendidikan. ChatGPT, kami juga menyadari bahwa ChatGPT membantu proses belajar karena memberi jawaban yang cepat dan ringkas sehingga mempercepat pencarian informasi dan menurunkan beban kognitif saat pengguna harus membaca banyak sumber lalu menyusun pemahaman. Kami juga menyadari bahwa kemudahan ini berpotensi menurunkan keterlibatan dalam pembelajaran mendalam sehingga kualitas penalaran, argumentasi, dan berpikir kritis bisa ikut menurun. Penggunaan inteligensi artifisial juga memunculkan isu etika dan privasi, serta ketergantungan yang meningkatkan risiko plagiarisme dan melemahkan kemandirian berpikir. Pada intinya, penggunaan inteligensi artifisial dapat membawa dampak yang baik ataupun buruk pada kehidupan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi inteligensi artifisial oleh mahasiswa teknik industri dan manajemen rekayasa 24, serta dampaknya terhadap perilaku dan kepatuhan terhadap etika akademik. Kami juga ingin mengetahui bagaimana penggunaan teknologi inteligensi artifisial mempengaruhi beban kognitif dan strategi berpikir mahasiswa teknik industri dan manajemen rekayasa angkatan 24 dalam menyelesaikan tugas dan proyek akademik. Kami juga ingin mengetahui bagaimana dukungan pengambilan keputusan dari sistem inteligensi artifisial membentuk pola ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan akademik di kalangan mahasiswa teknik industri dan manajemen rekayasa angkatan 24. Jadi pada intinya, tujuan dari karya ini adalah untuk menelaah dampak maraknya penggunaan inteligensi artifisial di lingkungan akademik, terutama terhadap kualitas tugas dan cara berpikir mahasiswa yang semakin lama semakin kabur karena penggunaan inteligensi artifisial itu sudah terintegrasi dengan kehidupan akademik mahasiswa di ITB itu sendiri. Jadi kami juga ingin memahami penggunaan risiko dari penggunaan AI serta etika-etika dalam penggunaan inteligensi artifisial itu sendiri agar digunakan secara bijak dan etis. Anggapan dasar dari penelitian ini adalah yang pertama, tugas dan proyek teknik industri dan manajemen angkatan 24 itu kompleks dan butuh berpikir yang kuat. Lalu inteligensi artifisial itu generatif. Inteligensi artifisial yang generatif itu mudah diakses oleh teknik industri dan manajemen angkatan 24. Yang ketiga, inteligensi artifisial itu meringankan pengerjaan tugas dan membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, pemakaian tinggi memicu ketergantungan dan mengubah cara berpikir. Lalu yang kelima, ketergantungan meningkatkan risiko, kurang paham, dan plagiarisme. Jadi ruang lingkup kajian kami adalah dampak penggunaan. Jadi penelitian kami ini membahas tentang dampak penggunaan inteligensi artifisial pada etika akademik dan ergonomi kognitif mahasiswa teknik industri dan manajemen rekayasa ITB. Jadi ini tuh termasuk dari tujuan penggunaan inteligensi artifisial, kebijakan akademik dari ITB sendiri, beban kognitif yang dirasakan, dampak berkelanjutan terhadap mahasiswa itu sendiri, dan strategi berpikir yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi ruang pelingkup penelitian ini itu dibatasi pada subjeknya. Yang pertama adalah mahasiswa teknik industri dan manajemen rekayasa angkatan 24 yang dipilih karena memudahkan kami dalam pengumpulan data, karena itu merupakan rekan-rekan mahasiswa kami. Lalu objek kajiannya itu adalah intensitas penggunaannya, lalu dampak penggunaannya terhadap kejujuran dan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas, lalu persepsi dari mahasiswa itu sendiri tentang batasan-batasan penggunaan AI yang boleh dan tidak boleh, lalu tentang beban kognitif dan strategi berpikir saat menyelesaikan tugas. Untuk pengumpulan data, kami melakukan dua cara secara luring, yaitu dengan wawancara, di mana kami akan bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang keluar dari kelas, lalu akan kami wawancara, lalu hasil dari wawancara tersebut akan kami buat sebuah pertanyaan yang akan divalidasi secara kualitatif dengan metode daring, yaitu berupa kuesioner, berupa Google Form, yang linknya akan kami sebar melalui Line dan WhatsApp dari grup angkatan kami sendiri.
Lalu ada teori-teori dasar yang kami gunakan di mana ada pertama ada ergonomi, yaitu seperti ada suatu disiplin ilmu yang membahas tentang kaitan antara kaitan antara manusia dengan sistem itu sendiri. Jadi intinya ergonomi itu membahas dari kesejahteraan manusia atau kenyamanannya dalam mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem. Jadi ergonomi itu ada tiga, fisik, kognitif, dan organisasi. Di mana pada penelitian kali ini akan berfokus di ergonomi kognitif yang merupakan cabang ergonomi yang secara spesifik membahas tentang mental, apa namanya, membahas tentang kaitan antara mental dengan pekerjaan manusia itu sendiri. Jadi kayak apakah manusia itu merasa mereka tidak kuat mengerjakan ini secara mental, bukan secara fisik. Itu adalah ergonomi kognitif. Yang ketiga ada teknologi. Jadi ini tuh penggunaan pengetahuan ilmiah dalam menemukan cara melakukan sesuatu yang berulang, yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah kehidupan manusia. Kalau ada inteligensi artifisial itu program komputer yang diprogram sehingga memiliki kecerdasan seperti manusia untuk mengambil keputusan dan berpikir. Lalu ada etika, yaitu refleksi kritis atas norma dan nilai moral yang mendasarkan perilaku manusia. Sedangkan dalam konteks inteligensi artifisial ini serangkaian pedoman untuk memastikan teknologi yang digunakan itu melalui rangka kerja yang lebih spesifik. Jadi kebanyakan penggunaan inteligensi artifisial di ITB itu diatur dalam peraturan rektor, di mana pasal 14 ayat 4 huruf A menyatakan bahwa penggunaan inteligensi artifisial itu plagiasi dan kecurangan akademik yang termasuk pelanggaran berat. Berdasarkan buku peraturan 2024, pasal 34 ayat 3 itu melarang penggunaan sumber informasi lain tanpa izin yang bisa dikatakan inteligensi artifisial termasuk. Lalu 38 ayat 3 yaitu menekankan prinsip otentik. Jadi karya yang dibuat oleh mahasiswa itu harus murni dari hasil pemikiran sendiri, bukan dari alat-alat otomatis seperti inteligensi artifisial. Jadi bagaimana penggunaan inteligensi artifisial di ruang lingkup teknik industri dan media manajemen kesehatan 24, yaitu 91,5% mahasiswa itu menggunakannya dalam kehidupan akademik. Lalu bagaimana bentuknya? Jadi sebanyak 74,5% menjawab itu digunakan untuk menjawab soal, 59,6% dari responden menjawab untuk meringkas materi, dan 55,3% responden menjawab untuk brainstorming ide atau memberikan atau mereka meminta ide kepada inteligensi artifisial. Jadi tujuan penggunaannya, 85,1% responden menjawab untuk mempermudah pemahaman, 63,8% menjawab untuk menghemat waktu, dan 61,7% menjawab untuk meningkatkan kualitas tugas. Jadi temuan utama kami itu inteligensi artifisial itu digunakan alat untuk mempercepat luaran. Jadi ini beban akademik yang tinggi membuat mahasiswa itu mengejar untuk mengerjakan tugas secara on time agar ritme kuliah mereka tetap berjalan. Jadi mereka akan menggunakan inteligensi artifisial untuk membantu. Lalu yang kedua itu merasa terpaksa untuk menggunakan inteligensi artifisial. Jadi karena mereka sudah mengerjakan tugas dengan mepet-mepet deadline, mereka akan menggunakan inteligensi artifisial agar mereka bisa mengerjakannya on time. Jadi pengaruh terhadap beban kognitif. Jadi intinya 42,6 responden menjawab sangat membantu dan 44,7 menjawab membantu atau sekitar 91,5 responden menjawab bahwa inteligensi artifisial itu membantu mengerjakan tugas mereka dan proses pemahaman materi mereka itu sendiri. Jadi pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis. Jadi sekitar 29,8 responden itu setuju bahwa AI itu membuat mereka tidak berpikir terlalu kritis dan 40,4% dari responden setuju bahwa inteligensi artifisial menurunkan kekritisan pemikiran mereka. Sedangkan itu kontradiksi dengan penelitian dari UNS yang mengatakan bahwa ketergantungan pada inteligensi artifisial itu positif untuk meningkatkan kemampuan kritis mahasiswa. Sedangkan dari Magirov et al. 2025 malah mengatakan dampak negatif inteligensi artifisial itu belum bisa terbukti secara empiris. Jadi efek ketergantungan inteligensi artifisial yang pertama kami temukan adalah responden itu sangat bergantung pada IA untuk menjelaskan tugas akademik. Jadi mereka tuh akan selalu mempercayai apa yang dikatakan inteligensi artifisial tanpa mencari sumber lain seperti buku dan penelitian. Lalu yang kedua kami menemukan bahwa inteligensi artifisial memengaruhi cara bermanusia menentukan langkah dalam keputusan akademik. Jadi karena mereka nyaman dan mudah dalam menggunakan inteligensi artifisial, mereka tidak akan mengambil keputusan akademik dari mereka sendiri. Yang menyebabkan adalah faktor kedua, kurangnya kepercayaan diri terhadap hasil kerja pribadi, di mana mereka akan menanyakan inteligensi artifisial untuk setiap tugas yang akan mereka kumpulkan. Lalu kami juga menemukan bahwa inteligensi artifisial itu hadir dalam hampir setiap kebutuhan akademik dari responden-responden kami. Jadi dampak penggunaan IA pada TIMR angkatan 24 yang kami menemukan pertama adalah inteligensi artifisial itu menurunkan beban kerja mental untuk tugas rutin, olah data, dan penyederhanaan konsep karena mereka akan selalu mengirimkan
apapun dari akademik kepada intelijensi artifisial untuk dibantu dalam pemahaman yang lebih mudah bagi mereka sendiri, serta mengecek apakah jawaban mereka itu benar. Temuan yang kedua adalah peran mahasiswa bisa bergeser dari analisis kritis menjadi operator, karena mahasiswa itu tidak akan menganalisis menggunakan kemampuan berpikirnya sendiri, mereka akan mengirimkannya pada intelijensi artifisial yang akan menganalisis tersebut, lalu mereka akan menyampaikan hasil analisis dari intelijensi artifisial, bukan analisis mereka, makanya disebut dengan operator. Lalu ada namanya shallow processing yang meningkat, jadi jawaban instan dari intelijensi artifisial membuat mahasiswa tidak membaca buku serta literatur yang berisi materi-materi yang sedang ingin mereka cari. Lalu hal ini juga akan memicu ilusi kompetensi, di mana mahasiswa itu merasa hal yang mereka pelajari dari intelijensi artifisial itu sudah benar dan sudah lengkap, padahal bisa saja intelijensi artifisial hanya memberikan 30-40% dari cakupan materi yang sebenarnya. Lalu kesimpulannya, jadi mayoritas dari mahasiswa TIMR24 itu menggunakan intelijensi artifisial secara intensif untuk mendukung akademik mereka. Jadi seperti ini tuh untuk memperoleh pemahaman dan menghemat waktu mereka, tapi ini tuh beresiko untuk mengurangi keotentikan karya dari hasil tugas mereka. Kesimpulan kedua, walaupun intelijensi artifisial ini menurunkan beban kerja mental, tapi mereka ini menimbulkan pemikiran yang memicu memicu pemrosesan pemikiran yang dangkal dan ilusi kompetensi yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis dalam jangka waktu panjang. Lalu kesimpulan ketiga yang kami dapat adalah intensitas penggunaan intelijensi artifisial yang tinggi mendorong ketergantungan, automation bias, dan cognitive overloading yang melemahkan memori jangka panjang serta pengambilan keputusan akademik secara mandiri. Lalu ada saran, studi literatur yang kami gunakan itu menghasilkan dua yang berbeda karena intelijensi artifisial itu hal baru yang penelitiannya belum banyak. Lalu saran yang kedua adalah penelitian yang membahas mengenai dampak intelijensi artifisial sebaiknya dilakukan dengan metode kuantitatif agar luas dan penelitian jelas dan dapat didukung secara empiris. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada penelitian tentang pengaruh intelijensi artifisial terhadap kemampuan berpikir mahasiswa dilakukan secara wawancara yang bersifat psikologis. Lalu sekian, terima kasih dari sekian presentasi dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan.